Ya, yang lalu kita sudah membahas ya, mujizat sebagai tanda. Mujizat itu bukan tujuan, tapi tanda. Dan yang penting sebetulnya bukan mujizatnya yang sebagai tanda, meskipun tetap tanda itu juga suatu yang ya memang sengaja ditunjukkan ya, makanya namanya aja tanda kok ya. Tanda itu kan berarti sesuatu yang ditunjukkan. Tapi kita harus menangkap ada maksud di balik tanda. Nah, itu yang saudara dan saya seharusnya menangkap maksud di balik tanda. Jadi jangan tanda itu yang menjadi sasaran kita, tetapi ada maksud di balik tanda, ada message, ada berita di balik tanda. Dan berita di balik tanda itu pasti lebih penting dari tanda itu sendiri. Ya, saya mau tegaskan ini. Nggak usah tedeng aling-aling. Saya mau tegaskan, message atau berita di balik tanda itu pasti lebih penting dari tanda itu sendiri. Contohnya misalnya yaitu saya sudah buat ilustrasi, kita mau ke Jakarta dari Surabaya. Dari Surabaya mau ke Jakarta. Lalu kita di perjalanan karena nggak tahu jalan, kita membutuhkan tanda. Tanda, tanda, tanda. Memang penting tanda itu. Tetapi ada satu hal yang lebih penting dari tanda itu, yaitu saya bisa sampai ke Jakarta. Nah, itu poinnya kan. Anda kalau hanya mementingkan tanda, begitu Anda melihat tanda, Anda sudah puas. Oh, syukur ada tanda, saya puas, selesailah. Saya tidak melanjutkan lagi, karena saya sudah melihat tanda. Tidak perlu dilanjutkan lagi. Konyol kan? Anda melihat tanda lalu berhenti sampai di situ. Dan Anda puas dengan melihat tanda. Oh, saya sudah melihat tanda. Ini arah ke Jakarta. Setelah saya melihat tanda arah ke Jakarta, saya puas dan saya berhenti sampai di situ. Ya konyol dong. Anda harus sampai kepada message atau berita di balik tanda. Dan itu yang menjadi tujuannya. Tujuan Anda kan bukan saya menemukan tanda, lalu selesai. Enggak, tujuan Anda adalah sampai ke Jakarta. Maka tanda-tanda arah ke Jakarta itu petunjuk-petunjuk yang memang penting, tapi jauh lebih penting adalah Anda betul-betul sampai di Jakarta. Oke? Seandainya saya sudah hafal jalanan dari Surabaya ke Jakarta, saya sudah hafal. Maka tanda itu sudah tidak lagi saya perlukan. Oke? Setuju nggak? Seandainya Anda sudah bolak-balik sering ke Jakarta, Surabaya, Jakarta, Surabaya, Jakarta. Apa Anda masih perlu tanda-tanda itu? Nggak perlu. Karena Anda sudah tahu tujuan utamanya itu bukan cari tanda, tujuan utamanya sampai ke Jakarta. Nah, itu yang saudara dan saya harus lebih maju dari sekedar, cari mujizat, cari mujizat. Emangnya Anda mau cari mujizat itu mau apa sih?
Kalau ditelusuri ya jujur aja, orang cari mujizat itu semua hanya untuk egonya. Untuk kepentinganku kan. Aku cari mujizat buat apa? Ya kepentinganku. Kepentingan apa? Ya aku sakit, aku butuh sembuh. Kepentinganku adalah sembuh. Ya, aku bangkrut, aku butuh mujizat untuk aku bisa mengatasi kebangkrutanku. Itu untuk siapa? Ya kepentinganku. Aku butuh mujizat. Nah, jadi betul-betul mujizat ini semuanya orientasinya sebetulnya kepentinganku. Kalau orientasinya hanya tanda, tapi tidak menangkap makna di balik tanda. Makanya Tuhan Yesus tegur orang-orang yang tergila-gila dengan tanda mengikut Yesus. Ya, saya sudah katakan yang lalu, kalau seorang pemimpin itu lalu banyak orang-orang yang mengikut pemimpin itu, rasanya pemimpin itu seneng gitu loh kalau banyak orang yang ikut mengikuti pemimpin yang hebat itu. Dia terkenal dengan kesaktiannya, mujizatnya. Nah, ini Tuhan Yesus diikuti banyak orang. Karena banyak orang melihat kesaktian, tanda petik kesaktian Tuhan Yesus dengan mujizat-mujizatnya. Banyak yang ingin ikut. Tapi Tuhan Yesus nyata nggak senang dengan orang-orang yang ikut. Nah, inilah model kepemimpinan yang sejati. Model kepemimpinan yang sejati itu apa? Fokus dia itu bukan banyak pengikut. Ya, coba direnungkan baik-baik kata-kata saya. Model kepemimpinan sejati itu fokusnya bukan banyak pengikut, alias kuantitas. Meskipun memang kuantitas itu memang ada pentingnya, tapi itu bukan fokusnya. Apa fokusnya seorang pemimpin? Fokus daripada seorang pemimpin adalah pengikut-pengikutku mengerti akan arti yang sebenarnya, ya, akan makna yang sebenarnya, ya, akan tujuan hidup yang sebenarnya, ya, yang betul-betul adalah kebenaran yang sejati. Itu seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah bersukacita pada saat pengikutnya benar-benar boleh berjumpa dengan kebenaran yang sejati. Jadi pengikut itu bukan cuma hore banyak pengikut. Ya, seorang pemimpin tidak lalu bersenang-senang, hore pengikutku banyak, aku sudah sukses, pengikutku banyak. Itu pemimpin yang cuma melihat fenomena. Tapi pemimpin yang sejati akan tidak tergoda dengan banyak orang yang mengikut dia dan bahkan menyembah-nyembah dia dan memuliakan dia. Tapi pemimpin yang sejati itu justru sedih. Justru sedih kalau banyak orang yang ikut dia tapi nggak mengenal kebenaran yang sejati. Ikut dia hanya karena fenomena-fenomena atau gejala-gejala di permukaan, tapi tidak mengenal makna sebenarnya dari yang dia rindukan, yaitu pengikutnya mengenal kebenaran yang sejati.
sedih, hatinya sedih. Dan mungkin juga marah kalau melihat orang-orang itu motivasinya ikut dia itu salah. Kamu mengikut saya hanya karena kamu ingin lihat mujizat dan kamu dapat menikmati mujizat itu. Itu yang ditegur oleh Tuhan Yesus kepada pengikut-pengikutnya. Kamu ikut aku karena kamu sudah makan roti dan kamu kenyang. Tapi kamu tidak melihat tanda-tanda atau tidak mengerti dan tidak menangkap makna di balik tanda. Sedih. Hati Tuhan Yesus sedih melihat orang banyak. Dia bukan bersuka cita. Wah, aku sudah berhasil. Banyak orang yang ikut aku. Waduh, aku pemimpin yang hebat. Semua orang sudah mau ikut aku. Enggak, Tuhan Yesus sedih. Karena melihat orang banyak itu motivasinya enggak benar. Dia tegur. Dia koreksi. Motivasi orang yang tidak beres dalam mengikut Kristus. Kepinginnya mujizat terus. Makanya Tuhan Yesus tegur. Ya, Tuhan Yesus tegur orang-orang yang tergila-gila dengan mujizat itu. Ya, puji Tuhan. Ya, kita boleh mengerti ini. Jadi sebetulnya tujuan Tuhan Yesus itu apa? Tujuan Tuhan Yesus itu ya jelas datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Itu tujuan Tuhan Yesus. Saya katakan yang minggu lalu saya bilang Tuhan Yesus tujuannya bukan melenyapkan segala penyakit di dunia ini. Ya. Sekali lagi, tujuan Tuhan Yesus bukan melenyapkan segala penyakit di dunia ini. Kalau tujuan Tuhan Yesus datang hanya untuk melenyapkan segala penyakit di dunia ini, yaitu saya bilang yang minggu lalu, saya bilang, berarti Tuhan Yesus itu sudah gagal. Karena penyakit di dunia ini nggak tambah berkurang, tambah menggila penyakit di dunia ini. Ya kan? Penyakit zaman dulu sama penyakit zaman sekarang banyak mana? Pasti banyak sekarang. Nggak usah teori terlalu tinggi tentang dunia kedokteran. Ini loh, lihat aja ini COVID-19 ini loh. Lihat aja. COVID-19 ini terus bermutasi. Dulu belum ada ini. COVID-19 ini belum ada dulu itu. Dulu COVID biasa, flu biasa. Sekarang, waduh, menggemparkan dunia. Lalu kalau Tuhan Yesus tujuannya melenyapkan segala penyakit, lah kok tambah serem ini penyakitnya. Wah, kuasa Tuhan Yesus itu kalah sama penyakitnya. Kuasa Allah itu kok kalah sama penyakit. Penyakit nggak makin lenyap, makin menggila. Nah, jadi sekali lagi, nggak menangkap. Tujuan Tuhan Yesus datang itu untuk apa? Nggak menangkap. Tujuannya adalah menyelamatkan orang berdosa. Tapi kalau mau lebih dalam lagi, tapi ini bukan pelajaran itu ya. Ini kalau Anda mau belajar lebih dalam lagi, ikut studi saja. Jadi menyelamatkan orang berdosa itu bukan semua orang diselamatkan.
Kalau semua orang diselamatkan, ya berarti Tuhan Yesus juga gagal lagi kan. Kenyataannya tidak semua orang bisa diselamatkan. Ya oke lah, kita tidak bahas itu. Nanti kalau bahas itu menyeleweng, nanti nggak ke topik mujizat. Ya kita fokusnya ke mujizat dulu deh. Jadi sekali lagi, mujizat itu bukan tujuan utama Kristus datang. Itu tanda. Kalau tidak percaya itu tanda, mari kita lihat Alkitab. Ya, bentar. Kita lihat Alkitab. Yang pertama kita lihat dulu dari Matius pasal 12 ayat 39. Matius 12 ayat 39. Ada yang mau bacakan buat kita, silahkan. Saya bacakan, Pak. Atau mulai 38 dan 39. Matius 12 ayat 38-39. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." 39. Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Yes. Tuh, perhatikan. Orang yang selalu menuntut tanda, atau mujizat, tunjukkan mujizat. Tuhan Yesus mengkritik orang-orang yang terus menuntut tanda. Tuhan Yesus mengatakan apa? Angkatan yang jahat ini menuntut suatu tanda. Kenapa? Karena Tuhan juga tahu kalau mereka dikasih tanda pun mereka tidak akan bertobat. Banyak orang yang cuma kepengen melihat tanda, tapi hidupnya tetap berfokus kepada dirinya sendiri. Tidak ada pertobatan. Ya. Saya coba kasih ayat yang menegaskan bahwa Tuhan Yesus itu memang disertai tanda. Ya, coba lihat di Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 2. Ayat 22. Pak, tolong bisa dibacakan Kisah Rasul 2 ayat 22. Saya bacakan, Pak. Silakan, Pak Martin. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Ya. Perhatikan kalimat ini. Hai orang-orang Israel. Dengarlah perkataan ini. Yang aku masukkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah.
yang dinyatakan kepadamu dengan, ya, dinyatakan kepadamu dengan apa? Dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia. Nah, perhatikan. Jadi memang seorang Mesias atau orang yang diutus Allah itu memang disertai tanda-tanda, dan ini saya sudah menjelaskan tanda-tanda yang melekat pada jabatan. Ya, ini ayatnya salah satu contoh, Isa 2 ayat 22. Jadi Kristus datang itu disertai tanda-tanda, tapi itu tanda, bukan tujuan Kristus datang. Oke? Jadi harap jelas, ini bukan tujuan Tuhan Yesus untuk tujuan datang ke dunia adalah untuk membuat tanda-tanda. Salah. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan umatnya. Ya. Itu yang diperkenalkan juga oleh Yohanes Pembaptis. Inilah anak domba Allah yang apa? Yang akan berkorban. Anak domba Allah yang akan menebus dosa umat manusia. Itu tujuannya. Yohanes Pembaptis tidak ngawur ngomongnya itu. Yohanes Pembaptis tidak menyesatkan. Inilah Yesus sang pembuat mujizat. Mari kita datang dan melihat mujizat-mujizat yang akan dilakukan oleh Dia. Enggak. Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah yang akan menyelamatkan umatnya. Ya, coba kita lihat di Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Ya, Yohanes 1 ayat 29. Tolong, ada yang mau bacakan? Saya bacakan, Pak. Silakan. Pada keesokan, Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yes. Inilah tujuan Tuhan Yesus datang. Menghapus dosa dunia. Bukan untuk melakukan mujizat. Ya, jadi kalau Anda ngotot terus dengan doktrin Anda bahwa Yesus datang untuk melakukan mujizat, Anda itu nggak nyampe ke tujuannya. Tujuannya bukan mujizat. Mujizat itu hanya tanda yang menyertai. Tanda yang menyertai. Dan tadi sudah dijelaskan juga orang yang selalu menuntut tanda itu angkatan yang jahat. Kamu hanya minta tanda untuk memuaskan nafsumu melihat tanda. Tapi kamu tidak bertobat. Percuma. Ada orang bilang, tanpa mujizat, saya tidak mungkin percaya. Kelihatannya benar kata-kata itu. Dan memang dia mengalami mujizat sampai dia percaya. Tapi bagi saya, orang yang ngomong kayak gitu, belum tentu dia betul-betul bertobat.
Karena pertobatan dia itu hanya karena mujizat. Tapi ternyata dia itu hanya kepingin mujizat aja dalam hidupnya dia. Kepingin mujizat kesembuhan, mujizat kekayaan, mujizat hidup yang serba enak, ya, tidak ada musibah, tidak ada sakit penyakit, tidak ada problema hidup, ya, tidak ada kesusahan, penderitaan. Oh, semua diusir, ditengking. Hidupku, aku tidak mau menderita, aku tidak mau susah, aku tidak mau penyakit, aku tidak mau menderita apa-apa, aku mau senang. Ya, itu orang bertobat. Saya tanda tanya besar. Orang seperti itu belum pasti bertobat, meskipun saya tidak bisa menghakimi, tapi saya bilang belum pasti bertobat. Kenapa? Karena tanda petik pertobatan dia itu hanya untuk keakuannya aja, untuk kenikmatan keakuan. Saya tidak menderita, saya tidak sakit, saya tidak kena musibah, hidup saya sukses, kaya, ya, penuh dengan kelimpahan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu apa? Itu arti pertobatan. Itu bukan pertobatan, itu adalah kenikmatan keegoisanmu. Ada orang bertobat. Kamu kapan mulai bertobat? Oh, sejak ada pendeta yang mengunjungi toko saya. Dan kemudian toko saya itu kan hampir bangkrut. Lalu pendeta itu waktu mengunjungi toko saya didoakan sama pendeta. Didoakan, dijamah, barang-barang saya dijamah semua. Katanya, setelah ini saya berkati toko ini, dan mulai sejak hari ini toko Anda akan laris dan tidak jadi bangkrut. Benar. Setelah didoakan, toko saya laris bukan main. Ya, sehingga tidak jadi bangkrut. Oh, sejak saat itu saya bertobat. Di dalam Yesus pasti kita sukses. Di dalam Yesus kita akan kaya raya. Kita tidak akan jadi bangkrut. Di dalam Yesus semua sukses. Apa itu pertobatan? Saya masih kasih tanda tanya besar. Kalau kamu itu mengenal Yesus hanya untuk tokomu laris. Kamu mengenal Yesus hanya untuk kamu sembuh dari penyakit. Kamu mengenal Yesus untuk kamu lepas dari penderitaan. Untuk bisa senang-senang. Hidup senang-senang. Hidup penuh dengan kekayaan, kelimpahan, kesuksesan, kemakmuran, bebas sakit penyakit. Itu apa itu? Ya, itu pertobatan. Lalu kalau disuruh peko salib, menyangkal diri, menderita demi Kristus, ya, bahkan rela mati demi Kristus. Oh, jangan. Saya tidak mau mati. Ya, saya tidak mau menyangkal diri. Saya tidak mau peko salib. Saya tidak mau menderita. Sudah, kawanlah. Ya, saya mendoakan orang-orang yang seperti itu. Saya sendiri pernah kenal seorang rekan. Dia juga seorang bos.
Dan waktu dia dengar khotbah saya tentang menyangkal diri dan pikul salib, dia mendatangi saya setelah dengar khotbah saya. Dia bilang, saya sudah puluhan tahun jadi Kristen, tapi terus terang aja, untuk pikul salib dan menyangkal diri ini, saya tidak sanggup. Dia bilang. Saya tidak siap untuk pikul salib dan menyangkal diri. Ya jujur, dia jujur. Saya hormati juga kejujurannya. Tapi ya saya sedih juga ya melihat orang yang sudah puluhan tahun jadi Kristen tapi nggak siap menyangkal diri pikul salib. Lah kamu itu kalau begitu ikut Yesus mau cari apa? Itu loh. Dia nggak mengenal makna Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia nggak mengenal itu. Dia hanya mengenal Yesus yang membuat dia bahagia, hidup sehat, senang, sukses, usahanya berhasil, dia jadi bos besar. Itu yang dia nikmati. Sayang kan? Ya. Lalu dia kalau dengar khotbah itu pilih-pilih. Dia kejar pendeta yang dia suka. Yang pendeta yang dia tidak suka, dia tidak mau dengar. Suka karena apa? Ya menyenangkan telinganya. Kalau nggak menyenangkan telinganya, wah, dia makin menjauh justru. Nggak mau. Waduh, nggak enak ini dengar khotbahnya ini. Waduh, kuping saya merah ini. Sakit ini dengar khotbah seperti ini. Saya mau khotbah-khotbah yang menghibur, menenangkan, nyaman, membuat saya tentram. Itu kan. Ya ini apa ini? Orang cari apa sih? Itu. Makanya katanya, mujizat membuat pertobatan. Saya kasih tanda tanya besar itu orang-orang yang bolak-balik teriak-teriak mujizat membawa pertobatan. Bukan berarti saya anti mujizat tuh ya. Bukan berarti saya tidak percaya Tuhan bisa pakai mujizat. Oh, kalau Tuhan mau pakai apapun aja bisa kok. Saya juga ngakui kan, saya juga mengalami mujizat kok waktu saya belum percaya pun sudah mengalami mujizat. Waktu saya percaya pun juga mengalami mujizat. Tapi Tuhan tuntun saya makin lama makin memahami makna Kristen yang sesungguhnya. Ya, jadi memang mujizat itu nggak apa-apa. Mujizat itu artinya Tuhan bisa pakai untuk awal-awal, tapi yang penting bukan mujizat berhenti sampai di situ. Itu tanda untuk menghantar Anda kepada tujuannya. Ya, tanda untuk menghantar Anda pada tujuannya. Jangan berhenti di tandanya itu. Saya kasih contoh yang pernah saya sebutkan. Contoh orang yang melihat mujizat yang sangat berkelimpahan, sangat spektakuler, sudah lihat mujizat semua, tapi tetap tidak mau percaya. Siapa dia? Firaun. Firaun itu ketemu Musa, dan Musa memberi peringatan kepada Firaun dengan mujizat-mujizat yang disebut tulah. Ya kan? Tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga. Firaun tidak tersentuh dengan segala mujizat itu. Bahkan Alkitab mengatakan Firaun makin mengeraskan hatinya.
mengeraskan hatinya. Dia terus mau melawan. Tuh, siapa bilang mujizat membuat orang bertobat? Mujizat bisa membuat orang makin melawan Tuhan. Ya kan? Saya tidak menyangkal, sekali lagi saya tidak menyangkal ada mujizat yang memang dipakai Tuhan untuk menghantar kepada tujuannya, tapi bukan berhenti sampai di mujizatnya. Ya kan? Lalu contoh lain yang paling banyak melihat mujizat, tapi tetap keras hati. Siapa dia? Bangsa Israel. Saudara lihat bangsa Israel itu. Lihat kurang mujizat apa bangsa Israel itu. Kurang mengalami mujizat apa bangsa Israel itu waktu keluar dari Mesir. Mereka juga melihat semua tulah itu kan. Mereka juga melihat mujizat semua itu kan. Oke, waktu itu bangsa Israel seperti menang ya, mereka bersyukur menang. Ya, mereka juga melihat waktu dikejar Firaun, laut terbelah. Mereka menyeberang. Mereka juga waktu dalam perjalanan mereka hendaknya makan, dikasih makan mana turun dari surga. Mereka pada waktu malam dihantar dengan tiang api. Waktu siang dihantar dengan tiang awan. Mujizat luar biasa. Tapi apa yang terjadi pada bangsa ini? Isinya adalah selalu tidak puas, selalu kecewa. Bahkan apa mereka bilang? Daripada susah di padang gurun seperti ini, lebih baik kita kembali ke Mesir. Kita jauh lebih enak di Mesir daripada di padang gurun seperti ini. Buat apa kita menderita seperti ini? Bayangkan. Ya. Lihat mujizat tapi keras hati. Lihat mujizat tapi tegar tengkuk. Ya, kepala batu. Itulah Israel. Jadi siapa yang bilang tadi mujizat membuat pertobatan? Enggak selalu mujizat membuat pertobatan. Yang ketiga yang saya juga mau ungkapkan adalah mujizat itu justru bisa membuat orang ikut setan, bukan ikut Tuhan. Saya ulangi, mujizat bisa membuat orang ikut setan, bukan ikut Tuhan. Karena yang lalu saya sudah bahas bahwa mujizat itu adalah salah satu sasaran empuk untuk setan bisa menipu orang-orang atau manusia ini ditipu dengan mujizat-mujizat dari nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu atau hamba Tuhan palsu. Membuat orang makin terjebak kepada jebakan-jebakan setan. Mereka bukan mau ikut Tuhan, ikut setan. Apa ada, Pak, yang kayak gitu? Ya ada, tapi saya tidak usah menyebut nama. Adalah. Nabi palsu di Alkitab kan juga sudah banyak. Ya toh? Alkitab itu loh sudah memaparkan nanti pada akhir zaman muncul
Mesias-Mesias palsu. Mereka pembuat mujizat. Mereka menyebab orang dengan mujizat. Tuh, Alkitab tuh yang ngomong, bukan saya. Alkitab yang memaparkan bahwa nanti pada akhir zaman akan ada Mesias palsu. Ya toh? Nah, kurang apa lagi? Bahwa peringatan-peringatan yang saya berikan ini adalah Alkitab, bukan saya mencurigai ini, mencurigai itu, ya toh saya negatif thinking. Enggak. Saya percaya mujizat sampai hari ini ada, tapi kalau dikatakan mujizat membuat orang bertobat, saya katakan tidak. Loh, kok tidak, Pak? Kan buktinya banyak orang setelah melihat mujizat bertobat. Enggak. Itu tadi sudah saya paparkan, banyak orang melihat mujizat tidak bertobat. Termasuk Firaun, termasuk Israel, termasuk sampai hari ini. Banyak orang yang sudah melihat mujizat, tapi tetap tersesat. Bapak kok bisa mengatakan tetap tersesat? Lah iya, ujian untuk tahu orang tersesat apa enggak itu dari mana? Ya dari ajarannya. Kalau ada nabi bisa melakukan mujizat, nah kita bilang apa? Kalau ada nabi yang bisa melakukan mujizat atau nabi mengatakan sesuatu dan terjadi, jangan langsung percaya. Meskipun apa yang dia katakan itu terjadi. Meskipun mujizat yang dia lakukan itu juga terjadi. Jangan langsung percaya. Kenapa? Karena perlu diuji. Ujiannya apa? Dia mengajarkan kamu menyembah Allah yang mana. Alias apa? Alias orang yang sudah hebat melakukan mujizat, dia mengajarkan kamu menyembah Allah yang betul-betul menurut Alkitab atau Allah yang lain. Loh benar Pak, dia mengajarkan kita tentang Yesus. Ya, mengajarkan tentang Yesus pun juga ada Yesus yang lain. Di Alkitab dulu ada Yesus yang lain. Ya, di mana ayatnya? Ada yang hafal? 2 Korintus pasal 11. Ya, coba dilihat 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-4. Kan coba tolong dibacakan. Dua Korintus 11 ayat 4. Silakan, siapa yang mau baca? Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami katakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Iya. Jadi dari macam-macam mujizat itu tetap harus diuji. Orang yang membawa atau memberikan kamu bisa membawa kamu kepada kamu itu atau menampilkan kepada kamu itu mujizat-mujizat. Diuji dulu ajaran dia, apakah dia mengajarkan Yesus yang benar-benar Yesus atau Yesus yang lain.
Apakah dia mengajarkan Injil yang benar-benar Injil atau Injil yang lain? Apakah dia mengajar memberitakan atau mengajarkan roh yang benar atau roh yang lain? Itu Alkitab 2 Korintus 11 ayat 4. Ya, ternyata ada Yesus yang lain. Saudara jangan pikir pokoknya orang kalau sudah nyebut Yesus itu pasti Yesusnya benar gitu. Yesus palsu juga banyak. Jadi kalau Anda tidak waspada dengan ajaran-ajaran ini, Anda akan terjebak. Ya. Oke, saya harap semua ini sudah lebih jelas, lebih menata hidup saudara dan saya. Jadi sebetulnya bagaimana kalau begitu? Ya, seperti yang saya juga katakan minggu lalu. Sebetulnya ada mujizat, tidak ada mujizat, itu bukan hal yang penting. Hal yang penting adalah saya boleh sampai kepada tujuan. Dan tujuan Allah bagi hidup saudara dan saya adalah Anda boleh diselamatkan. Ya. Jadi bukan sembuh dari penyakit. Bukan mujizat Anda makin kaya. Ya, bukan menyatakan wah kehebatan secara spektakuler bahwa Anda tidak jadi mati misalnya. Atau bahkan yang lebih hebat lagi adalah bisa membangkitkan dari kematian. Sehebat apapun mujizat itu, tetap akhirnya orang yang mengalami mujizat itu akhirnya juga mati. Itu loh, coba Anda pikir lebih panjang lagi. Orang yang mengalami mujizat yang hebat-hebat itu akhirnya juga mati. Kalau tidak percaya, amati aja hidupnya dia. Ya, kecuali kalau Anda mati duluan. Kalau Anda mati duluan, Anda tidak pernah melihat dia mati. Ya, tapi kalau Anda belum mati, lihat aja hidupnya orang-orang yang mengalami mujizat itu atau yang bisa melakukan mujizat juga mati. Lalu apa yang mau dicapai kalau akhirnya juga mati? Mujizat yang paling hebat adalah membuat orang tidak bisa mati. Itu mujizat paling hebat. Dan itu adalah karya Kristus. Membuat Anda nggak bisa mati secara rohani. Karena Anda sudah dihidupkan. Orang yang sudah dihidupkan, dilahirkan kembali, tidak akan pernah mati. Mati fisik, oke. Mati rohani, tidak akan pernah. Karena Anda sudah diselamatkan. Itu mujizat yang membuat orang tidak pernah mati. Makanya Tuhan Yesus pernah bilang apa? Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati. Ya toh? Walaupun dia akan mati, dia tidak akan mati. Walaupun dia akan mati secara fisik, tapi dia tidak akan mati rohani. Itu tujuannya. Dan hidup Anda setelah diselamatkan bukan hidup untuk diri sendiri, tapi hidup bagi kemuliaan Allah. Itu sudah hukumnya, sudah. Lari kemanapun Anda tidak akan bisa lepas daripada hidupmu dipersiapkan untuk kemuliaan bagi Allah. Bukan hidup untuk diri sendiri, bukan hidup untuk egoismu. Ya.
Jadi kalau toh Anda juga malai mujizat, itu pun Anda akan setelah mengalami keselamatan yang sejati, Anda dipersiapkan untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Bukan hidup bagi diri sendiri. Bukan hidup bagi ego. Ya, bukan untuk memuliakan diri. Tuhan mengajar saudara, mengajar dan menghajar saudara untuk kita tidak memuliakan diri kita. Tuhan hajar. Bagi anak-anak Tuhan yang mulai, meninggi. Lihat aja, kalau Tuhan mengasihi dia, Tuhan hajar dia sampai mulai meninggi. Dijatuhkan. Bukan Tuhan kejam. Itu justru Tuhan mengasihi kalau sampai ada anak Tuhan yang mulai tinggi. Direndahkan sama Tuhan. Supaya apa? Supaya jangan lupa diri. Kamu kalau sudah terlalu tinggi, kamu lupa diri. Tuhan buat kamu. Itu. Yohanes Pembaptis bilang, biarlah aku makin kecil dan Kristus yang makin besar. Ya kan? Mau apa lagi? Hidupmu itu mau apa lagi? Saya tidak katakan bahwa semua orang Kristen harus susah, semua orang Kristen harus miskin, semua orang Kristen harus penuh dengan sakit penyakit, semua orang Kristen tidak boleh sembuh, semua orang Kristen tidak boleh kaya, semua orang Kristen harus menderita terpuruk. Enggak, saya juga enggak ngomong gitu. Tapi apa maksudnya? Kamu diberi kekayaan itu apa maksudnya? Kamu diberi kesehatan juga apa maksudnya? Kamu diberi kesuksesan apa maksudnya? Termasuk kamu diberi kemiskinan juga apa maksudnya? Kamu diberi sakit penyakit juga apa maksudnya? Kamu diberi masalah hidup apa maksudnya? Itu. Semua itu dalam rangka Tuhan mendidik dan mengembalakan anak-anaknya. Kecuali kalau saudara bukan anak Tuhan, ya Tuhan biarkan aja. Silakan Anda sukses terus sampai Anda lupa diri, sampai Anda menyombongkan diri, sampai Anda meninggikan diri, sampai Anda menikmati segala keakuan, kekayaan, kenikmatan, kesuksesan, sampai Anda lupa diri. Karena Anda bukan anak Tuhan. Tapi kalau Anda anak Tuhan, pasti dihajar sama Tuhan. Pasti sudah. Nggak ada orang tua yang tidak menghajar anak-anak. Demikianlah Bapamu yang di surga akan menghajar anak-anaknya. Itu firman Tuhan. Ya. Saya tidak memberitakan berita bohong kepada Anda bahwa hidup Anda akan sukses, hidup Anda akan enak terus. Asal kamu setia, Tuhan tidak akan membuat Anda susah dan menderita. Ya, segala penyakit akan dilenyapkan. Saudara akan makin lama makin makmur, makin hidup menikmati hidup yang berkelimpahan dan seterusnya. Enggak, saya tidak pernah mengatakan gitu. Oke, saya harap ini sudah makin jelas dan makin jelas. Nanti pada sesi-sesi berikutnya saya akan terus memberikan signifikansi mujizat. Ya, apa yang sebetulnya dibalik mujizat yang seringkali jadi dambaan banyak orang. Hati-hati. Hati-hati. Jangan-jangan kita sudah lebih mendewakan mujizat. Atau kita sudah memberhalakan mujizat. Atau sudah mentuhankan mujizat lebih daripada mentuhankan Tuhan.
Jangan-jangan sudah seperti itu. Dan itu juga berarti mujizat adalah berhala Anda. Atau Allah Anda adalah mujizat. Saya khawatir begitu. Allah Anda bukan Allah yang sejati. Allah Anda itu mujizat. Atau Allah Anda itu adalah hamba Tuhan yang jago membuat mujizat. Hamba Tuhan yang sakti itu Allah Anda. Karena Anda sudah tidak bisa berdoa kepada Allah Anda. Anda hanya bisa minta hamba Tuhan sakti ini untuk menyembuhkan Anda. Tuhan itu tidak mendengar Anda, tapi melalui ini Anda dengan datang kepada hamba Tuhan sakti ini, Anda disembuhkan. Tuhan aja tidak bisa menyembuhkan kamu kok. Hamba Tuhan ini yang bisa menyembuhkan kamu. Tuhan itu tidak sanggup menyembuhkan kamu karena kamu sudah doa, Tuhan tidak dengar kamu. Tapi begitu Anda ke hamba Tuhan ini, langsung didengar, langsung disembuhkan. Berarti kan lebih sakti hamba Tuhan ini daripada Tuhan yang benar. Tuhan yang benar aja nggak mau dengar Anda. Tapi hamba Tuhan ini langsung mengabulkan permintaan Anda. Berarti kan hamba Tuhan ini lebih hebat dari Tuhan. Coba direnungkan ini kata-kata saya. Siapa yang betul-betul jadi Tuhan dalam hidupmu? Hamba Tuhan atau Tuhan? Ini tidak berlaku hanya untuk hamba Tuhan yang jadi pembuat mujizat. Hamba Tuhan lain juga banyak yang tidak membuat mujizat, tapi sangat sembah-sembah oleh umatnya hamba Tuhan ini. Dia adalah lebih Tuhan dari Tuhan. Mengerikan. Tapi yang memang paling menonjol hamba Tuhan yang bisa melakukan mujizat itu paling hebat itu sudah. Saya lihat videonya, saya pernah putarkan kalau tidak salah ya videonya. Hamba Tuhan pembuat mujizat itu, sudah lebih dari Tuhan. Lebih dari Tuhan. Tuhan Yesus saja marah kok. Kalau orang-orang itu tergila-gila dengan mujizat Tuhan Yesus langsung marah. Tapi hamba Tuhan ini tidak marah. Dia malah, kamu baik-baik semua. Ya, saya sembuhkan kamu semua. Jangan khawatir, saya sembuhkan kamu semua. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang juga. Ya. Tapi tidak semua orang Tuhan Yesus sembuhkan. Ada saat-saat di mana banyak orang yang disembuhkan. Tapi juga ada saat-saat Tuhan Yesus memarahi orang-orang yang tergila-gila dengan mujizat. Oke, saya berhenti sampai di sini. Mungkin ada yang mau kasih komen, ada yang mau menanggapi, ada yang mau bertanya, silahkan ya. Kita akan juga forum kita ini forum obrolan. Ya, santai, obrolan santai. Oke, saya berhenti sampai di sini. Silahkan Anda boleh giliran yang berbicara. Angkat tangan, silakan yang mau bicara. Siapa? Oh ya, Pak Sugianto. Silakan, Pak. Andi, bagaimana kita bisa tahu, apalagi jemaat-jemaat awam, yang namanya pengajaran dari pendeta-pendeta yang mengajarkan Injil palsu? Itu, Pak. Jadi apa pertanyaannya, Pak? Bagaimana kita bisa tahu bahwa pengkhotbah atau pendeta-pendeta itu mengajarkan Injil palsu? Oke. Ya, saya kasih contoh ringan aja, Pak. Misalnya, ya, Anda kalau jadi anak Tuhan, Anda minta apapun sama Tuhan,
Tuhan pasti kasih. Ya. Ya, ini ajaran dari mana ini? Asal dengan iman, Anda pasti mendapat apa yang Anda minta. Asal dengan iman. Ya. Nah, Injil lain misalnya. Tuhan tidak pernah menginginkan anak-anaknya miskin. Tuhan itu maha kaya raya. Dia ingin semua anak-anaknya juga kaya raya. Tidak ada yang miskin. Kalau sampai ada anak Tuhan miskin, Tuhan akan malu. Ya, Tuhan mau membuat semua saudara yang percaya kepada Tuhan kaya raya. Nah, ini Injil dari mana? Injil dari setan itu. Injil palsu itu. Ya, saya tidak menolak ada anak Tuhan bisa kaya. Tapi kalau sampai dirumuskan, Tuhan tidak pernah menghendaki anaknya miskin. Kalau sampai ada orang percaya tapi miskin, pasti error. Pasti ada kesalahan dalam hidupnya. Itu juga Injil dari mana itu? Itu Injil dari setan. Itu namanya teologi sukses, teologi kemakmuran, teologi kesembuhan. Pokoknya dengan iman pasti sembuh. Segala penyakit akan lenyap dengan iman. Ini semua Injil palsu. Maaf. Ya, saya agak keras di sini. Karena apa? Karena banyak jemaat nggak ngerti apa-apa. Dipikir itu benar. Pokoknya dengan iman, dengan iman, dengan iman. Saya pasti sembuh, saya pasti kaya. Nah, belajar baik-baik firman Tuhan. Saya dulu juga terpengaruh sama ajaran ngawur-ngawur itu. Karena saya nggak belajar Alkitab baik-baik. Saya waktu itu jadi Kristen, masih baru jadi Kristen. Semua omongan pendeta saya telan saja, saya terima saja sebagai kebenaran. Ya, tapi saya percaya kalau Anda betul-betul anak Tuhan sejati, Anda tidak akan merasa nyaman di dalam ajaran-ajaran sesat. Suatu saat Anda akan sadarkan Tuhan, diinsyafkan untuk kembali kepada ajaran yang benar. Caranya ya Anda harus belajar Alkitab baik-baik. Melalui apa? Ya, melalui sarana-sarana kita belajar seperti ini. Ya, saya bersyukur forum-forum kita ini bisa membawa banyak orang kembali kepada Alkitab. Ya, saya bersyukur banyak orang yang sharing sama saya juga. Aduh, saya sudah diberkati. Saya sudah 52 tahun jadi Kristen. Saya baru mendengar pertama kali kebenaran yang diberitakan melalui Pak Andi. Saya baru sadar saya ternyata salah. Aduh, saya sungguh bersyukur dengar seperti itu. Ya. Karena saya dulu juga sesat. Dan kalau lihat orang kembali ke jalan yang benar itu rasanya ya terharu ya. Betul-betul terharu. Ini pekerjaan Tuhan yang boleh memakai kita untuk membawa orang kembali kepada jalan yang benar. Oke? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Sugianto. Silakan, ada yang lain? Ya, Pak Martin Luther Sega. Ya, terima kasih penjelasannya, Pak. Saya bersyukur bisa ikut dialog Bapak pada malam hari ini. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, Pak, bagaimana tanggapan Bapak terhadap pendeta-pendeta yang berfokus melakukan mukjizat di dalam gerejanya masing-masing? Bagaimana tanggapan Bapak tentang itu? Karena memang salah satu daya tarik jemaat itu untuk gabung di satu gereja tertentu, yaitu karena ada hal-hal yang supernatural itu seperti mukjizat. Nah, bagaimana tanggapan Bapak untuk menanggapi itu, Pak? Terima kasih. Ya,
saya tidak saya tidak mengatakan bahwa mujizat itu tidak ada, itu juga salah. Iya. Tapi saya juga mau mengatakan bahwa pendeta-pendeta yang mungkin merasa dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat, itu juga perlu belajar firman baik-baik. Maaf, saya bukan minteri pendeta-pendeta yang terkenal pembuat mujizat. Bukan saya minteri, tapi belajarlah Alkitab baik-baik ya, supaya kita tahu mana yang mutlak dan mana yang tidak mutlak. Mana yang prinsip dan mana yang tidak prinsip. Kalau kita tidak bisa membedakan ini, yang prinsip dijadikan tidak prinsip. Yang tidak prinsip dijadikan prinsip. Wah, itu bisa celaka itu. Ya. Contoh. Orang sakit minta kesembuhan. Ya, saya juga melayani jemaat yang sakit, lalu saya juga kunjungi dan saya juga doakan, saya juga melayani. Tapi cara saya melayani ya maaf, saya bukan tipe hamba Tuhan yang harus sembuh, beriman, percaya, Yesus pasti menyembuhkan. Saya tidak melayani seperti itu. Saya akan mendoakan dia dan saya juga memohon kepada Tuhan. Tuhan, jika Tuhan berkenan memberikan belas kasihan kepada anakmu ini, Tuhan juga pasti sanggup untuk menyembuhkan. Tapi bila Tuhan punya rencana yang lain, biarlah kami juga belajar untuk tetap percaya bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi setiap anak-anak Tuhan. Itu. Jadi saya harap pendeta-pendeta yang suka melayani mujizat itu boleh mendoakan untuk sembuh, tapi tidak boleh mengajar tadi ajaran-ajaran yang bersifat positive thinking, bersifat mensugesti diri, mengsugesti jemaat yang didoakan. Harus sembuh. Itu bukan cara Alkitab. Maaf, saya menolak. Nanti minggu depan atau Kamis ini saya akan memaparkan sebetulnya kesalahan-kesalahan dari KKR kesembuhan ilahi. Ini saya belum menyinggung ini. Saya masih baru membahas prinsip-prinsip dasar. Tapi kalau orang sudah ngerti prinsip dasar, dia akan menangkap kesalahan-kesalahan dari praktek-praktek kesembuhan ilahi. Sekali lagi, saya bukan anti kesembuhan, tapi saya akan tunjukkan kesalahan-kesalahan dari praktek KKR kesembuhan ilahi. Tapi belum sekarang. Ya. Tunggu tanggal mainnya. Iya. Ya. Boleh teman satu lagi, Pak ya. Ya, silakan. Ya, izin sebentar, Pak ya. Kemudian kan Pak ya, memang saya setuju bahwa mujizat itu tidak harus mutlak membawa seseorang untuk percaya kepada Tuhan yang benar ya Pak ya. Yes. Ya setuju begitu ya. Kemudian Pak ya, apakah juga ada potensi Pak untuk pekerjaan roh lain yang melakukan mujizat-mujizat itu pada orang-orang
orang-orang yang percaya kepada pendeta-pendeta itu, Pak. Karena memang mereka mengalami kesembuhan dari penyakit, tetapi mereka tidak percaya kepada Kristus. Mereka tidak percaya kepada Tuhan yang benar. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Bapak bahwa mereka hanya fokus pada tanda itu. Padahal di balik tanda itu ada sesuatu pesan, ada message, ya, ada tanda untuk menunjukkan kepada Tuhan. Tapi seringkali jemaat itu hanya terfokus pada tanda itu. Nah, pertanyaan saya, apakah bisa diduga bahwa ada pekerjaan roh lain yang bekerja di dalam mujizat itu, Pak? Terima kasih. Yes. Jawabannya sangat mungkin ada roh-roh lain yang bekerja untuk menjebak ya orang-orang yang tergila-gila dengan mujizat. Mereka akan menikmati itu. Dan mereka pada saat menikmati itu, mereka makin terjebak. Dan matanya makin dibutakan. Sehingga tidak mengerti kebenaran. Dan itu sebetulnya menyedihkan. Ya, makanya saya tetap berharap banyak orang-orang yang adalah domba-domba yang masih berkeliaran di mana-mana boleh ditemukan ya untuk kembali ke kandang yang benar. Kerinduan saya adalah banyak menjangkau jiwa-jiwa kembali ke kandang yang benar. Dan biarlah melalui forum-forum seperti ini, meskipun tidak begitu banyak yang ikut, tapi boleh banyak membawa jiwa-jiwa kembali kepada ajaran firman Tuhan. Bukan tergila-gila dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Ya. Yang Tuhan-Tuhan itu bisa Tuhan-tu. Ya. Itu bukan Tuhan tapi hantu. Ya, demikian Pak Martin. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Martin Luther Sega. Kelihatannya baru pertama ini ikut ya. Atau Ya, sudah sering? Pertama. Perdana ini, baru. Pak. Perdana. Oke. Ya, silakan yang lain, teman-teman lain. Pak. Silakan Pak Aryo. Pada dasarnya orang kalau tidak dibutakan oleh egoisme, sebetulnya gampang sekali ya merasakan bahwa ini tidak benar. Ini tidak benar gitu, Pak. Tentang kalau pendeta sudah mulai menekan-nekankan tentang kesembuhan ilahi, kalau pikirannya nalar dan tidak dipengaruhi oleh egoisme, saya ingin sembuh dan sebagainya, dengan mudah dia akan merasa dia tujuan itu. Karena unsur percaya itu memang secara ilmiah menunjukkan kemampuan placebo-nya. Placebo itu membuat punya kekuatan sekian persen gitu lah. Dalam obat-obat yang akan dipasarkan, memang salah satu uji cobanya dikasih obat tenan dan obat palsu atau obat placebo. Nyatanya yang diberi obat placebo juga sekian persen, entah 6% atau 16% itu memang dia sembuh karena percayanya. Yes. Ini tidak ada kaitannya dengan iman atau apa, enggak sama sekali, Pak. Ilmiah. Jadi untuk ujian sebuah obat yang baru diluncur harus melalui uji coba obat palsu. Obat maksudnya ya cuma kasih tepung tok itu. Sembuh 6% memang ya. Iya. Jadi ya itu kalau orang mau berpikir Terputus-putus. Iya, tanpa sekolah dokter dia maksa, ya sudah rosolah kita. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, terima kasih
Jadi memang ada orang-orang yang bisa sembuh secara pengobatan psikologi. Ya. Saya pernah lihat satu percobaan juga. Orang dikasih tahu ini botol merica, ya, botol merica. Nah, dia itu sensitif kan, dengan pencium merica, wah langsung bersin-bersin. Tapi kemudian dicoba lagi dalam percobaan berikutnya, dia dikasih tahu ada botol merica, tapi yang terpisah, terisolir di satu ruangan yang beda ruangan gitu, yang sama sekali terisolir dan tidak ada sama sekali ya, bisa berbau merica di ruangan yang berbeda itu. Jadi cuma kaca, pakai kaca, jadi semua terlihat. Lalu orang ini akhirnya botol itu mericanya dikeluarkan dan dia lihat mericanya itu berjatuhan, langsung bersin-bersin. Padahal itu ruangan yang beda ya dan tidak berhubungan. Nah, jadi ternyata secara psikologi atau kejiwaan atau sugesti diri itu bisa berpengaruh. Apa yang dilihat itu berpengaruh pada syarafnya, langsung bisa bersin-bersin. Nah, bisa seperti itu. Jadi memang ada kesembuhan-kesembuhan yang psikosomatis itu juga ada. Ya, tidak semua kesembuhan itu pasti mujizat. Karena ada penyakit-penyakit tertentu yang juga berkaitan dengan kejiwaan. Ya, tidak semua penyakit itu betul-betul karena itu penyakit, tapi juga karena pengaruh kejiwaan. Oke, Pak siapa tadi yang angkat tangan? Pak Heru ya? Iya, Pak Andi. Ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Pak Andi, begini, dari beberapa pengalaman kami sendiri ya, kalau menghadiri ibadah-ibadah semacam itu, entah benar entah salah, gimana Tuhan kasih hati yang kayaknya keliru deh. Ada pernah ikut yang kayaknya doa debu emas gitu, pernah ikut saya, duduk di depan lagi. Itu langsung, ini salah ini, saya nggak mau ikut begitu. Nah, tapi khusus untuk yang penyembuhan ini Pak Andi, karena kalau saat misalnya kami lihat ikut, posisi kami kan dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan sehat, jadi artinya dalam sehat itu pikiran dan hati itu langsung salah ini. Nah, permasalahannya ada salah seorang saudara yang memang sudah sakit kronis lama begitu, kita bisa merasakan ya kalau orang kemo sudah tahunan atau stroke, tidur aja di tempat tidur sudah belasan tahun, begitu ditawari begitu itu kita nggak bisa membayangkan, itu akan sulit ya untuk menolak, begitu Pak. Itu bagaimana kita men-share atau membagikan bahwa itu nggak benar loh itu. Ini yang mungkin dari teman-teman juga punya pengalaman bisa sharing. Kita antara akan dijawab, kamu sehat, kamu nggak ngerasain sakit, enak aja ngelarang-larang gitu. Misalnya itu Pak. Ya, bagus. Dan memang saya sudah pernah paparkan itu. Bagi orang-orang yang sakit, pasti harapannya itu sembuh. Ya. Apalagi sudah pergi dokter sana sini sudah nggak ada yang bisa menyembuhkan. Ya, lalu ditawari, wah ini loh
ada kesempatan kamu didoakan, kamu bisa sembuh dan sebagainya. Ya, apa enggak sebaiknya dicoba saja. Nah, kan ada arahan-arahan seperti itu. Sebaiknya dicoba saja. Sebetulnya menurut saya ya, pembinaan itu memang tidak bisa langsung diberikan kepada seseorang langsung instan, langsung dia ngerti kebenaran yang sejati. Padahal sebelumnya tidak pernah dibina sama sekali. Nah, itu menurut saya makanya pembinaan itu harus diberikan sebelum dia mengalami. Jauh-jauh hari sebelum kita mengalami masalah itu. Pembinaan itu diperlukan. Kadang-kadang gereja tidak membina jemaatnya dalam hal ini. Gereja hanya memberikan hiburan-hiburan. Kamu pasti disertai Tuhan, kamu pasti dikasihi Tuhan, kamu pasti dilindungi Tuhan, kamu pasti hidupnya akan terlepas dari semua masalah hidup, sakit, penyakit apa. Terus tahu-tahu kena, ya, terus nggak sembuh. Wah, nggak siap sama sekali. Lalu kecewa. Kecewa sama Tuhan. Katanya Tuhan mengasihi. Kenapa aku tidak disembuhkan? Itu saya banyak melihat jemaat-jemaat kecewa. Kenapa? Karena gereja tidak mempersiapkan. Nah, lalu kalau sudah mengalami itu, wah kita mau bekali dia dengan pengertian-pengertian. Ya boleh juga, tetapi itu tidak mudah untuk bisa diterima oleh orang yang sedang sakit. Lalu kita nasihati, ya Tuhan punya maksud yang baik. Ya dia pasti dalam hati ya modelmu itu, kamu kan sehat, enak aja ngomong Tuhan punya maksud yang baik. Gua ini kena sakit kanker ini. Ya. Ya itu. Karena apa? Tidak siap. Ya sudah, kalau ketemu orang kayak gitu, saya cuma bisa hanya mendoakan saja sambil ya sedikit-sedikit mengarahkan, tapi tidak bisa lalu memaksa dia untuk meyakini seperti keyakinan kita. Nggak bisa. Nggak usah orang sakit. Orang yang sehat aja ya sulit untuk diyakinkan kok. Untuk kebenaran. Yang sehat itu loh. Ngotot dengan mujizat. Apalagi yang sakit. Ya tambah ngotot. Ya toh. Jadi kita bisa apa? Ya kasih pelan-pelan. Tuntunan, bimbingan, pengertian, tapi jangan memaksa. Kalau dipaksa nggak bisa. Kita mohon juga tuntunan Tuhan untuk pencerahan bagi dia, supaya dia dicelikan mata rohani, mengerti. Nah, saya biasanya begini, kalau pengalaman saya melayani jemaat itu apa? Biasanya saya layani dengan membuat dia punya pengertian-pengertian yang benar. Misalnya kita boleh berharap untuk sembuh dari penyakit kita. Tapi ada yang lebih penting daripada kesembuhan kita. Yaitu apa? Kristus sudah mati buat kita. Itu lebih penting daripada kesembuhan kita. Ya, itu pelan-pelan itu. Itu juga butuh hikmat dari Tuhan, butuh pencerahan Roh Kudus ya. Siapa tahu dengan pemberitaan seperti itu dia akhirnya pegang, oh ya betul, bagi saya yang terpenting adalah Kristus sudah mati buat aku. Itu. Akhirnya kalau dia betul-betul berpegang teguh, aku sembuh atau tidak sembuh bagi aku, itu bukan yang terpenting lagi. Seperti itulah.
Ya, contoh-contoh membimbing dan mendoakan. Dan lalu juga ada yang takut mati. Saya juga kasih dia hiburan. Ya, arti mati yang sesungguhnya itu apa? Saya kasih pengertian sama dia supaya dia tidak mati itu serem ya. Mati itu mengerikan. Mati itu masuk dalam kegelapan. Saya jelaskan. Ya, mati itu bagi orang percaya itu bukan suatu yang menakutkan. Mati itu adalah kita kembali ke rumah Bapa di surga. Ya, suatu yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi kita semua. Bukankah kita ketemu Bapa itu kita sangat rindu? Ya, kita sebagai anak Tuhan ketemu Bapaknya, bukankah itu suatu kerinduan? Jadi itu bukan ketakutan, itu kerinduan. Nah, kita didik pelan-pelan seperti itu. Oke, demikian teman. Ini sudah jam 9. Lebih 4 menit. Kita akan lanjut pada kesempatan yang akan datang. Satu sebentar terakhir Pak Andi. Wah, baik. Silakan, Pak Budi. Iya, pengalaman ya, maaf sebenarnya ini dari saudara famili sendiri. Ya. Saya tanya pada saudara saya itu, waktu itu pertanyaan saya karena dia setiap yang dibicarakan tentang kekristenan, dia itu soal cenderung mengatakan berkat terus Pak Andi. Nah, terus saya tanya, nah kita ke gereja itu tujuanmu apa? Saya tanya gitu. Kita ke gereja itu tujuannya apa? Ketemu Kristus untuk kita bisa tahu tujuan hidup kita itu apa atau apa? Saya bilang, oh enggak, dia bilang gitu. Kalau ke gereja itu yang berkat yang harus kita ambil. Nah, terus saya tanya. Sebelum saya tanya, dia sudah nyamber gini. Kalau saya ke gereja, saya harus duduk di depan. Loh, kenapa kok harus duduk di depan? Iya, kalau nanti ulang, itu kan ada doa berkat. Nah, kalau doa berkat itu, kalau kita di depan, itu berkatnya lebih banyak daripada yang duduknya di belakang. Loh, saya bilang, loh, nggak salah dah untuk itu. Enggak, memang saya senangnya harus di depan karena itu memang maksud saya seperti apa kalau orang diberkat disiram gitu ya. Mungkin menurut pendapatnya dia. Jadi dia dapat banyak daripada yang di belakang itu kan kantrit-kantrit itu, Pak. Nah, dari kesimpulan itu saya mikir mungkin ya, maaf sebelumnya, orang-orang yang ke gereja yang sifatnya ingin kaya, ya semua orang mau kaya ya. Tapi kalau kayanya itu memang tujuannya pertama-tama, ya itu menurut saya salah ya. Kaya itu kan dia nggak tahu. Berkat Tuhan itu kan kita sendiri masih misteri karena yang memberi berkat Tuhan. Tapi kalau dari saudara saya itu dia bilang berkat itu mesti harus ada ya di gereja itu. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya kasih tahu itu dia tetap tidak bisa mengerti Pak Andi. Apa itu karena motivasi hidupnya, kepingin kaya, kepingin makmur, atau apa gitu loh. Nah, ini saya kepingin memberikan masukan gitu loh, tapi tidak bisa. Ya, yang bisa mencelikkan mata rohani hanyalah Roh Kudus, bukan kita. Ya, kita ini hanya alat saja atau hanya sarana saja, tapi tetap yang merubah hati itu adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang bisa mencelikkan mata rohani, menyadarkan, menginjafkan. Ya, kita ini cuma bisa memberikan
ya masukan-masukan, memberikan kesaksian firman, mengajak dia membaca Alkitab, ya merenungkan kebenaran. Nah, sambil kita terus doakan agar Roh Kudus yang bekerja dan menyadarkan dan menginsyafkan. Dan memang tidak bisa orang hanya dari 1-2 patah kata langsung dia sadar semuanya juga. Ya itu bisa saja kalau Roh Kudus mau juga bisa. Tapi pada umumnya itu karakteristik dari kerja pikirannya dia itu sudah istilahnya sudah mendarah daging ya, sehingga sulit untuk mau dirubah karena sudah mendarah daging itu. Jadi untuk melawan cara pola berpikir yang salah itu untuk bisa disadarkan itu perlu bertahap. Jadi tidak bisa langsung spontan, instan, langsung lenyap semua pikirannya, langsung ganti dengan yang baru. Tidak bisa, harus secara bertahap. Jadi bisa melalui, ya bertahap seperti ini. Kenapa itu? Jadi karena apa saya juga seringkali menjelaskan kebenaran-kebenaran ini berseri. Karena perlu tahapan berpikir. Tidak bisa cuma sekali tik, langsung jadi semua. Tahapan berpikir manusia itu pun juga Tuhan menggunakan tahapan-tahapan berpikir. Makanya kenapa perjanjian lama kok belum ada Allah Tritunggal yang dijelaskan di perjanjian lama. Kenapa baru dijelaskan mulai perjanjian baru. Dan kenapa baru baku setelah abad ketiga atau abad keempat Allah Tritunggal itu. Karena bertahap. Tuhan juga mendidik umatnya itu secara bertahap. Ya, kalau dulu penekanannya monoteisme. Ya, hanya satu Allah saja yang patut kamu sembah. Sekarang baru mengerti, oh ternyata Allah yang saya sembah itu Allah Tritunggal. Nah, itu perlu tahapan-tahapan, Pak. Jadi, ya mungkin perlu diajak dengar radio RMC gitu ya, atau ekostris atau apa. Nah, itu baru banyak kesaksian orang yang ekostris. Wah, saya kalau enggak ekostris, kita itu enggak bisa ngerti dengan terstruktur, dengan rapi, dengan jelas. Tidak bisa, orang cuma dengar khotbah seminggu sekali, ya, dan dia sudah punya pikiran yang sudah baku itu seperti itu, untuk mau berubah itu tidak bisa instan, ya, kecuali mujizat. Ya, tapi Tuhan juga bisa bekerja bukan secara mujizat, tapi secara bertahap. Ya, demikian Pak Budi. Mereka itu rasanya kayak terhipnotis gitu loh dengan hamba Tuhan. Iya, betul. Karena sudah puluhan tahun, Pak. Iya kan. Atau karena memang itu, Pak ya, sifat manusia itu kan maunya berkat ya, Pak ya. Iya, semua kita ya maunya berkat. Ya, maunya berkat semua, dan tidak dipakai dengan nalar yang jelas, ditambah dengan janji-janji daripada si hamba Tuhan yang memang menyenangkan, Pak. Jadi orang itu kayak digiring gitu loh. Kayak digiring, akhirnya kejebak di dalamnya. Nah, terus yang diharapkan itu terus dikejar. Terus dikejar gitu loh. Tapi ya mungkin ada ya mujizat yang seperti tadi ada tanda petik ya ada berkat. Nah, itu yang membuat bumbu-bumbunya sehingga mereka itu bisa terus merasa ya betul ini yang tempat yang benar gitu loh. Sampai ada yang bilang ya, loh, ini ada yang jalan-jalan ke surga ya, hamba Tuhannya. Naik turun, dia sudah tahu naik turun surga gitu. Dia bilang gitu. Itu ngomongnya meyakinkan. Nah, saya itu sudah heran ya. Kok bisa ya sampai punya imajinasi seperti itu gitu loh, Pak. Penasaran gitu loh. Iya, Pak.
Ya Pak, ini sudah jam 9 lebih, mohon maaf, tidak bisa Terima kasih, Pak. dilanjutkan Iya. lagi. Ya, terima kasih Pak Andi. Jadi kesimpulan saya adalah memang ada Injil yang palsu, ada Injil yang asli. Ada Yesus yang palsu, ada Yesus yang asli. Jadi kita bersyukur kalau kita dicelikan. Dan saya menganalisa ajaran-ajaran palsu itu juga ditunggangi oleh iblis. Ya, iblis yang membuat orang merasa nyaman dengan ajaran palsu. Jadi kita itu menghadapi itu juga menghadapi kuasa setan yang ingin merusak gerejanya. Ya, supaya setan juga ingin menjangkau jiwa-jiwa untuk ikut sama setan. Nah, kita juga tidak boleh berhenti menjangkau jiwa-jiwa untuk bertobat, datang kepada Injil yang benar, kepada Tuhan yang benar, kepada Roh yang benar. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih untuk semua partisipasi Anda, sudah ikut memberikan pendapat-pendapat, memberikan kesaksian dan sebagainya. Dan juga bagi yang belum sempat untuk nimbrung juga bisa, kesempatan lain masih ada terus, kita masih bahas terus tentang kesembuhan, mujizat kesembuhan ilahi ini untuk betul-betul bisa jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua dan mari kita tutup dalam doa. Dan saya minta yang menutup dalam doa adalah tadi ada Pak Martin, itu mana, sudah hilang ya? Hilang Pak Martin Sega. Sudah hilang ini Pak Martinnya. Oke, saya minta Bu Vivi ya, bisa masih standby Bu Vivi? Masih Pak. Oh ya, bisa pimpin doa ya Bu Vivi. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk materi malam hari ini, di mana kami boleh kembali dibukakan banyak hal di dalam pemahaman tentang mujizat. Biarlah kami semakin diberkati dan kami semakin diperlengkapi untuk melihat setiap ajaran-ajaran di dalam kekristenan secara khusus di tempat di mana kami bergereja, kami menjadi jemaat maupun di dalam tempat pelayanan kami sebagai anak-anak Tuhan maupun sebagai hamba Tuhan. Kiranya setiap pengajaran yang kami berikan itu sesuai dengan kebenaran Alkitab. Apa yang Tuhan bukakan bagi kami itu yang kami sampaikan dan yang harusnya kami terima juga bagi jemaat-jemaat yang dilayani maupun ajaran-ajaran yang kami terima. Tuhan berkati setiap hal yang menyangkut masalah mujizat, biarlah semua itu semakin membawa kami untuk mengenal dan semakin mendekat kepada Tuhan, bukan mujizatnya yang kami tapi sumber daripada Allah sendiri yang memberi mujizat itu yang semakin melekatkan kami kepada Tuhan, bukan manusia-manusia, bukan para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan bukan ajaran-ajaran yang membawa kami untuk semakin mendekat kepada hamba-hamba Tuhannya, tetapi kepada Allah sendiri yang menjadi sumber mujizat itu sendiri. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Pendeta Andi Halim, yang sudah memberikan pencerahan kepada kami, yang mengarahkan, membimbing kami untuk semakin mengenal setiap pengajaran di dalam kekristenan di masa ini. Terima kasih Bapa, kami semua berdoa kiranya Tuhan semakin memakai hamba-Mu di dalam pelayanan dan memberkati keluarga, memberikan hikmat kepada Pak Andi untuk semakin dipakai Tuhan dalam pelayanan ke depan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami akan beristirahat. Kiranya kami semua yang beristirahat maupun yang melanjutkan aktivitas kami, Tuhan tetap menyertai dan memimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.